Terus ada tambahan tuh, udah banyak yang nunggu-nunggu ibu-ibu. Jadi hati-hati kalian, ekspektasi. Iya. Ekspektasi udah mulai tinggi, semua udah mulai punya standar. Kita sendiri yang mengajarkan bahwa standar yang baik seperti apa, maka standar itu yang digunakan. Jadi makanya dalam hal penyelenggaraan harus komit. Sekarang gini deh, yang mau aja, kalau yang nggak mau udah tinggal skip, gitu ya, sepakat ya. Ini akan menjadi arsip kita semua. Yang mau aja, nggak mau skip, tinggal gitu. Ayo Kal, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ngopi enak, tapi kali ini kita podcast dulu aja sih. Ini podcast terbit setahun sekali. Benar. Jadi Enggak setahun sekali juga sih ya, cuman kemarin ada kendala. ada insiden. Betul. Hilang tiba-tiba itu. Aduh. Ya, ini karena kita pakai tempatnya bapak-bapak, jadi masing-masing harus setor jok bapak-bapak. Karena ini markas besarnya. Apa ya? Aduh. Sisa 2.000. Ikan apa yang jenis kelaminnya laki-laki semua? Apa tuh? Ikan apa tuh Pak? Ikan koi. Salah. Ikan apa ya? Ikan mas. Ikan mas. Ikan mas. Ikan mas. Boleh. Ya, Boleh, Maya mas. Pas banget. Kalau yang cewek semua, Ikan mbak. Ikan mbak. Bukan ikan bah. Ya, mas kemarin mbak. Ikan bambu. Ikan lumba-lumba. Nggak ada ikan lumas-lumas. Nah, itu ini mendeklarasikan bahwa ini tempat joknya bapak-bapak. Nggak ada umpami sih. Iya, makanya. Iya. Jadi pembahasan kali ini kita nggak bakalan bahas tentang urban legend. Kita bahas yang enteng-enteng aja, yang ringan-ringan aja di tempat ini. Ini mumpung ada bapak-bapak juga, nanti mungkin kalau misalnya ada hal kita tarik masuk ke dalam buat ikutan cerita. Kita cerita yang enteng-enteng aja. Kita lagi nyiapin buat segitiga bermuda. Terus anak-anaknya energinya lagi dikumpulin lagi. Nah, itu yang rada susah. Terus sama alhamdulillah kita sudah mulai berdamai dengan situasi ya. Dalam keadaan udah bisa jalan lah gitu anak-anak. Iya lagi. Ya ngobrol lah kalian dulu, nanti saya tinggal menambahkan. Ya. Beberapa waktu lalu sini ya, kayak kemarin tuh Bagali ya. Lagi-lagi bangunin semangat sih. Kayak bangunin polisi tidur susah banget. Entah apa gitu yang merasukinya gitu. Kenapa gitu? Ada apanya gitu. Oh nggak tahu ya. Saya juga sih ngerasa ya sebenarnya sih itu aja. Nggak perlu yang maksudnya nggak yang sampai ke zolim banget. Iya benar. Sampai dia nggak mau itu gitu. Saya kadang apa sih gitu yang sampai nggak mau itu. Anggotanya sih Pak Gali. Cuman ada beberapa percikan-percikannya, entah dari 1 orang 2 orang yang bikin udah nggak apa-apa, ayo kita seru-seruan aja gitu. Ya maksudnya percikan kecil itu yang pada akhirnya bikin yang lain membara, Trigger ya. gitu. Jadi akhirnya ayo gitu. Sampai akhirnya saya juga terpikir open recruitment asik. Dan sekarang alhamdulillah sudah 10 orang masuk. Oh nambah lagi. Nambah dulu bang. Ya Laris. menarik. Yang penting organisasinya harus fun, nyaman, dan Betul. selama ini kita konsentrasi, ada beberapa titipan. Ya mungkin ini ngobrol agak langitan dikit ya gitu. Ada beberapa titipan bahwa anak-anak itu jangan sampai cuman menitik beratkan sama olahraga atau kreativitasnya saja, tapi ada hal-hal lain, misalnya attitude, moral, yang gitu-gitu. Nah ini yang jadi PR kita sama pembinanya. Jadi jangan lupa, karena kita kehabisan MC di 6, di 7, di 8,
nanti saya akan bikin kelas buat bikin MC. Gitu. Awas lu pada nggak dateng gua ajar gitu. Awas aja. Jadi nanti kita ada rencana dari pembinanya mau ngajarin gimana public speaking. Jadi kita akan bagi dua. Yang pertama ketika itu menjadi event Master of Ceremony itu adalah jago Panara jago. Nah itu harus teman-teman harus ikut, harus hadir karena kenapa? Supaya jangan sampai nanti kita kehabisan lagi nih orang. Kemarin saya harus borongan, terus di 7 kebingungan gitu, kelihatan kakunya, di 8 juga di 6 juga masih belum ngeblend. Nah, itu berarti harus ada momen di mana kita semua harus belajar lagi di titik itu untuk Master of Ceremony. Itu kelas yang pertama. Kelas yang kedua, bagaimana teman-teman udah bisa berbicara, mempertahankan argumen, membuka rapat, menutup rapat, lalu kemudian menyampaikan pendapat di forum karena kita udah diskusinya bareng bapak-bapak. Jadi awas aja pada nggak datang, pada sibuk sendiri loh. Awas aja. Jadi buat tandain loh. Iya. Jadi apa nih yang rencana kita mau bahas di podcast kali ini? Jadi pemanasan segitiga bermuda. Nah, itu apa aja tuh yang udah disiapin? Kalau persiapan sih berjalan sih, Pak. Oke. Anak-anak juga pada berjalan. Pasti pertama pasti fokusnya di olahraga karena itu kan event awal kita kan memang sport seni kan, pekan olahraga dan seni ya. Jadi olahraga itu pasti ada, tentunya voli sama badminton kan. Sama kemarin karena di tahun lalu euforianya kayak cukup bagus sama karaoke, jadi kita coba mainin lagi karaoke di tahun ini. Dan rencananya ada 2 permainan tambahan sih. Kayak kemarin contoh kita pernah buat Hot Wheel kan, itu antusiasnya juga lumayan bagus. Karena kita coba aja di segitiga bermuda anak-anak. Dan satu lagi, baru banget tadi pagi kita coba, kita mau coba apa ya? E-sport. Iya, e-sport. Bismillah sih, nekat-nekatan aja sih. Iya, nekat-nekatan. Tapi udah coba sih kalau buat nembak proyektornya gimana, terus sistemnya gimana, karena ada beberapa anak-anak teman-teman yang paham kan, jadi bisa diserahin ke teman-teman yang lebih paham mengenai e-sport, sistemnya kayak gimana. Siap. Karena tadi juga sempat kita nyoba sama anak-anak, Pak. Jadi bukan kita doang, jadi ada anak-anak yang main juga. Dua orang misalnya, 2 orang anak-anak ya di RT7. Tadi kita ajak main. Oke sih, aman sih menurut saya. Tinggal pergerakannya aja mau gimana. Yang dibutuhin di pergerakan Karang Taruna kita itu satu, komitmen buat konsisten. Ini penyakit nih. Ini para ketuanya pasti ngerasain gimana anggota-anggotanya karena kami para pembinanya pun juga merasakan hal yang sama. Oke, gas. Hilang. Ayo ke sini ya, kumpul. Yang muncul cuman dia lagi, lu lagi, 3 orang, 2 orang gitu. Jadi saya jadi flashback ya karena di tempat bapak-bapak, jadi kita ngobrol masalah bapak-bapak. Saya kecil dulu itu mungkin beda, makanya kita nggak berani buat memaksa teman-teman supaya nyaman. Karena kita kecil dulu kita nggak punya kesibukan. Sibuknya tuh nyari mangga tetangga gitu. Sibuknya nyari encu buat makan ikan. Nah kalau sekarang ini udah kelihatan nih udah mulai pada main layangan gitu, tapi beda feel-nya sama kita dulu kecil. Nah kalau sekarang pasti udah pada sibuk kan, di sekolahnya sibuk eskul ini itu. Nah itulah yang membuat pergerakan segitiga bermuda itu ya jangan sampai mati obor di kakak-kakak semua gitu. Kalau mau main Mobile Legend tadi gitu, kalau saya dulu kecil ya daripada kita pada bandel, bocah-bocah pada susah diatur gitu kan di sini, udah kita sediain arena buat mereka main Mobile Legends. Yang beda apa? Saran dari kita, sekarang ini kita butuh yang namanya dana untuk pergerakan. Dana untuk pergerakan itu ya dari mana sumbernya buat ngadain acara-acara? Karena kita belum ada, Pak. Nemu udah ada belum? Belum. 7 alhamdulillah ya. Belum juga. Ya nanti lambat laun lah kita akan punya satu sistem yang bisa
sebagai pembiayaan dari pergerakan Karang Taruna gitu. Jadi sebuah pergerakan tak akan pernah bisa bergerak tanpa adanya biaya. Itu pasti sih. Menjadi Itu pastian. ya, jadi nanti link ini akan kita share ke Pak RW, ke Pak RT, ke warga. Jadi tolong ya Pak. Selama ini kami bergerak sendiri gitu ya. Ya alhamdulillah dukungan dan support dari warga dan pengurus udah oke banget. Terus ada tambahan tuh. Udah banyak yang nunggu-nunggu ibu-ibu. Jadi hati-hati kalian. Ekspektasi. Iya. Ekspektasi udah mulai tinggi, semua udah mulai punya standar. Kita sendiri yang mengajarkan bahwa standar yang baik seperti apa, maka standar itu yang digunakan. Jadi makanya dalam hal penyelenggaraan harus komit. Sekarang gini deh, yang mau aja, kalau yang nggak mau udah tinggal skip, gitu ya, sepakat ya. Ini akan menjadi arsip kita semua. Yang mau aja, nggak mau skip, tinggal gitu. Sampai kapan? Sampai kita semua mendeklarasikan untuk membubarkan diri, tapi kayaknya jangan lah ya. Jangan. Gitu. Pastinya jangan. Ini jangan sampai. Pokoknya harus jalan terus lah segitiga bermuda. Ini agak serius karena nggak ada Om Fahmi nih. Gitu. Karena dia biasanya orang yang paling apa ya? Paling belak-belakan lah gitu. Iya. Apa enaknya panggil siapa gitu? untuk menceritakan apa kenakalan remajanya pada saat dulu gitu. Pak Guntur. Boleh. Pak Guntur, Pak Jamal sama Pak Haji Utep gitu ya. Tapi yang ada aja lah tadi ya gitu. Coba ajak Pak Hendor mau nggak? Pak Hendor kali ya. Coba kali ajak ke sini. Sambil paralel. Enak nggak? Berani nggak? Sedia nggak ininya? Mic-nya sedia. Ini kita keluar frame dulu, kalian lanjut diskusi dulu, ngobrol dulu. Kami gimana butuh treatment di melobi. Kita ngelobi dulu. Ngelobi dulu. Siap. Duit siapin. Ada budgetnya. tiga koper ya. Suara bocor nggak? Nanti di skip aja. Oke. Nah, ini Aman. ini bintang kita nih. Wah. Jadi Pak Endar, terima kasih udah bersedia. Bersedia join. Boleh. Ya, kita mau nanya-nanya nih Pak. Jadi kita ini kan pergerakan Karang Taruna nih Pak, muda gitu kan. Taruna, pemuda-pemuda. Nah, mereka ini semangat itu kan roller coaster, naik turun gitu. Ada nggak? Tadi kita mau ngadain segitiga bermuda. Goalnya adalah daripada ada kenakalan remaja. Nah, eranya kita nih beda nih Pak sama eranya mereka kan kenakalannya. Coba kita ceritakan, dengar ceritanya dari Pak Endar yang lucu-lucu aja, yang out of the box gitu ya. Kenakalan remaja waktu Bapak remaja seusia mereka itu apa sehingga bisa jadi bisa jadi cerita lah buat kita semua nih Pak, berbagi cerita. Mangga Pak. Tahu aja. Apa ya Pak? Ngambil buah gitu Pak. Harusnya ada. Atau apa gitu Pak? Cerita yang lucu-lucu Pak, zaman dulu sekolah. Bener. Jadi belum. Nih kendalanya di kita adalah ketika berhadapan di kamera semua langsung ngeblank gitu ya. Bener Pak. Sekarang jadi kayak dulu kan waktu komersial breaknya tahu bulat nih. ini nggak disorot kan tadi? Enggak. Oke, jadi cerita kawan-kawan dulu gitu. Kalau waktu kita kecil dulu kan pasti jahil gitu ya, anak-anak itu jahil gitu. Nah, kejailan apa yang bisa dibagi nih Pak ke teman-teman di sini gitu, yang bisa lucu, bisa seneng gitu. Ngomong nih kita ya. Ayo. Mungkin sedikit berbagi ya terkait untuk pengalaman dulu. Mungkin kalau di compare dengan sekarang mungkin Pak ya, kalau dulu dengan eranya komunikasi belum ada ya, maksudnya alat komunikasi ya, kayak medsos ya. Dulu terkait itu kadang teman-teman seusia dulu saya itu ketika ada
apa mau pertemuan gitu. Jadi saat itu hanya tahu tempat di mana ketika kita mau ngumpul di situ kita langsung ada. Jadi nggak semacam kayak kita janjian dulu nih di mana nih. Tapi kita tahu tuh di mana kita akan ngumpul. Iya. Dan dengan sendirinya kadang waktu itu bisa apa ya? Dengan teman satu ada di situ mungkin sehari sekali 2 kali itu kadang jarang, tapi ketika udah tahu itu emang base camp kita itu dengan sendirinya teman-teman yang dulu tuh langsung ngumpul di situ Dan langsung rame gitu Pak ya. rame enak. Oh gitu, cerita apa? Cerita jorok apa cerita? Sebenarnya ya dengan di eranya sana itu waktu dulu ya itu asiknya yang emang kadang ya karena gadget itu ya. Oke. Jadi alhamdulillah apapun bisa kita buat jadi suatu apa yang namanya Bahan bercandaan. asik aja. Asik. Dulu yang pemersatu itu dulu alat pertama itu gitar. Oh gitu. Udah pasti ya, udah pasti. Gitar. Kalau dulu itu alat yang buat komunikasi itu gitar. Jadi emang teman-teman yang dulu walaupun dengan istilahnya kemampuan untuk bernyanyi itu kurang, tapi dengan adanya seperti itu kadang bakat-bakat itu bisa muncul. Pantes kita lihat Pak Hendar sangat multi talent. Ternyata punya ada background tongkrongan. Nah ini teman-teman nongkrong lah sama orang-orang yang kreatif. Oke. Minimal ada yang bisa main gitar. Jadi bakat talentnya kayak Pak Hendar. Jadi Roma Irama hajar. Asik. Jadi Benyamin hajar. Jadi Asik. KDM hajar. Gitu loh. Luar biasa. Saya jangan lupa tonton channelnya nanti itu rilis video-video. Ada cerita-cerita lucu nggak Pak pada saat nongkrong dulu yang ingat kan dulu kita nih setahu saya kalau kita kecil dulu setiap nongkrong kayak gini tuh kalau sekarang kan ngomongin orang nih gitu ya teman-teman pasti ngomongin orang ngomongin apalah ngomongin negara. Kalau kita dulu kan masing-masing setor ada yang datang kasih cerita lucu kasih joke, makanya sekarang jadi tren joke bapak-bapak. Kenapa kita cuma ngulang aja tuh cerita-cerita kita nongkrong waktu dulu gitu kan. Iya. Kayak apa kalau saya dulu kecil tuh ada cerita yang tukang warteg bawa anak dari kampung tuh Pak. Tahu nggak Pak cerita? Pernah dengar nggak Pak? Nah itu kan udah pernah dengar belum? Nah nanti ceritanya Pak Hendar nih, saya pancing dulu nih gitu. Jadi ada mbak-mbak warteg merantau ke Jakarta, terus maju usahanya banyak yang makan, tiba-tiba anaknya di kampung pengen ke rumah ke ibunya kan gitu, pengen ikut. Nah karena repot akhirnya dititipin dulu sama neneknya, dia buka warteg sama neneknya. Terus tiba-tiba pas pagi udah dari kampung nih, dari Tegal gitu, "Ma, mau gitu. Wah yang lagi pada makan, aduh enak kan, males gitu kan. Wah mau berak gitu, males lah. Terus dibilangin sama neneknya, besok-besok kalau ada orang lagi pada makan di warung, bilangnya jangan mau berak, jangan mau tapi mau nyanyi. Oh gitu katanya gitu. Besoknya, "Ma mau nyanyi." Iya oke gitu. Dianterin, orang kan tetap makan kan. Nah besoknya neneknya dari suaminya dateng mau jemput ceritanya. Kan nginep dulu tuh di rumahnya. Pas malam-malam ceritanya tidur sama cucunya. "Nek mau nyanyi." Udah malam, besok aja gitu. Cucunya, Nek mau nyanyi, udah nggak tahan. Aduh besok aja, berisik malam-malam. Udah nggak tahan ini, katanya pengen nyanyi. Aduh udah deh besok aja, beneran nggak tahan. Ya udah sini, kalau nggak tahan nyanyinya di kuping nenek gitu. Cerita-cerita kayak gitu ada nggak Pak gitu coba? Boleh Pak, pokoknya ceritain jadi biar anak-anak nanti gedenya ke jok bapak-bapak tetap lestari gitu Pak. Salah satu ide ya. Begitu ternyata. Apa ya, mungkin kalau cerita-cerita lucu dulu ya di eranya saya itu apa ya, kadang kalau disampaikan dengan bahasa Indonesia itu kayak kurang ini ya. Sundaan Pak, Sunda. Ada apa ya susahnya ya, maksudnya terkadang itu lebih ke dongeng ya, apa bukan cerita lucu. Bukan apa pengalaman lucu itu terkadang ada temen itu dulu di kampung itu, dia kalau ketika dia banyol lah kalau bahasa itu ada aja gitu ceritanya Pak, terkait
Ya mungkin kadang contoh ya kayak semacam kayak apa ya, cerita dia mungkin bisa dibilang pengalaman pribadi pun bisa ya. Jadi lucu. Boleh Pak, boleh Pak. Tapi apa ya, kalau kalau di proses ini ya, maksudnya kayak gini nih, kayak apa namanya, dulu kan ceritanya ada keluarga ya, keluarga, Oh. ada sebuah keluarga, dia itu ya itu tadi dibilang agak sering nyeleneh juga sih bahasanya ya. Jadi ada yang ada niat jahat gitu ke rumah itu. Jadi dia itu taunya bahwasanya si si suami istri itu mungkin saat siangnya itu dia belanja ke pasar tuh. Dia beli buah tangan, tapi dia berbentuk, kalau di kita itu bilangnya bencoy lah, apa namanya, kayak semacam dukuh. Oh, duku. Dukuh kayak begitu. Jadi mungkin setelah seperti dia udah belanja siangnya, nah ceritanya semalam namanya di kampung itu kan gelap banget tuh, yang namanya listrik belum ada ya. Ada orang yang niat jahat, katanya 2 orang. Mungkin harus itu agak sedikit nyeleneh. Udah paham kelihatannya ya, udah paham. Kayak seperti itu, malu saja nyampe nerusinnya, malu juga. Nerusinnya malu. Saya paham loh begitu. Iya. Iya, karena belum ditanyakan. Itu mungkin kadang ya, kalau dikemasnya, kalau bahasa sendiri di kampung itu agak beda Paham. seperti itu. Jadi ada niat apa, bahasa kayak sebenarnya sih banyak orang baik kayak gitu, cuman ada beberapa yang mungkin terkadang ya udah lama ya Pak. Iya, betul. Jadi jangan dimasukin aja. Contoh gitu. Jadi kita kasih PR Haikal untuk mengkat bagian-bagian yang mana. Ini kayaknya mukanya resah, aman gak nih? Aman banget gitu. Jadi kalau kita tuh kalau ya bicara tadi segitiga bermuda ya Pak Endar, kita merasa wah ini ada commercial break, jadi ada pejabat yang lewat, jadi kita agak mengangguk gitu ya teman-teman. Jadi kalau di kita tuh sampai sekarang ini kenapa segitiga bermuda khususnya di Grand Permata itu didukung habis sama bapak-bapak, karena kita kecilnya dulu adalah anak-anak yang memang bermain dan berkumpul di organisasi gitu ya, minimal kumpul-kumpul gitu ya. Jadi kumpul-kumpul, cerita bareng, ketawa bareng gitu, jadi ngeblend. Nah makanya tolong nih di ketua-ketuanya kita mohon lah untuk bisa melestarikan lah gitu segitiga bermuda gitu. Jadi dan itu kebawa sampai sekarang, kalau kita ngumpul ngedekor atau lagi duduk-duduk itu kebawa tuh suasana cair gitu. Jadi walaupun masing-masing dari kita misalnya mungkin punya jabatan atau di posisi di kepengurusan RT atau apa gitu, tapi kita bisa terus cair gitu. Jadi artinya jangan sampai nanti besarnya jadi ribet gitu ya Pak. Kayaknya nanti kita harus undang Om Fahmi juga nih ya gitu, karena poinnya tuh ada di dia gitu ya. Jadi dia tuh pernah cerita sama saya tuh, dia lagi makan nih, mumpung nggak ada orangnya kita omongin dia gitu kan. Kita lagi makan, ini ceritanya makan di restoran Pak gitu. Jadi kita makan di restoran, diundang sama bareng-bareng sama beberapa kawan. Terus ada gurame kipas tuh Pak, yang lengkung gitu kan Pak, ya itu yang posenya udah gitu aja tuh gitu kan. Kan dimakan tuh bagian atasnya aja tuh gitu kan. Baliknya masih ada dagingnya kan. Tapi makanan yang lain udah habis gitu kan. Wah sayang nih gitu, kata dia gitu. Bawa Gih, lu aja gitu kata saya gitu. Bawa nih sayang gitu, tapi makanan udah mulai pada habis, cuma tinggal itu. Karena malu akhirnya ke pelayannya gitu kan, Mbak tolong dong Mbak dibungkus buat kucing saya gitu katanya. Dibungkus kan, pas dibungkus datang Pak 3 kardus, pas datang ditenteng dari pelayannya, terus kayak kok jadi banyak gitu kan. Terus kata pelayannya,
Oh itu saya satuin sama yang lain-lain katanya. Sampah-sampah yang lain. Ya, jadi niatnya mau bawa buat makan karena buat kucing. Biar enak sekali. Iya, Jadi ada gengsi. iya. Karena kan malu nih gitu. Mau bawa malu gitu. Gengsi ngomong. Iya. Ini saya satuin gitu jadi 3. Nah, intinya ini podcast kita permulaan. Makasih banget Pak Hendar udah join. Nanti kita bikinin konsep kita mau yang duduk di sini di markas besarnya Pak Hendar nih ya gitu. Itu adalah bapak-bapak semua. Tolong nanti kita kasih PR buat siapin ya cerita-cerita lucu kayak tadi gitu ya Pak, supaya kita ambil ilustrasi adalah jok gitu, jok bapak-bapak yang harus dilestarikan. Episode berikutnya adalah pelestarian jok bapak-bapak gitu ya Kal. Ya. Oke, jadi mungkin kita akhirin podcast kali ini supaya nanti ada aset-aset yang lainnya. Siap PR-nya Ferry, PR-nya Edgar, PR-nya Wisal. Nanti kita undang lagi bapak-bapak. Pokoknya jadi gini Pak, kemarin itu kita udah ngambil gambar di pojok Pak, di pohon bambu sore, terus suasananya berkabut gitu Pak gitu. Terus yang kita ceritain itu cerita-cerita horor tentang urban legend hantu-hantu yang ada di Grand Permata gitu. Kayak nah gitu Pak. Jadi Tadi itu pernah ngalamin bertemu langsung kata ada. kan Bisa diulang tuh. Yang diundang siapa dulu? Yang diundang yang mana? Gue penasaran. Amit-amit dah. Oh, Yang diundang yang mana gitu? Oke. ya jadi karena itu kita ambil ya ini biar teman-teman tahu yang nonton podcast ini ternyata semua filenya tuh korup, hancur semua Pak, nggak bisa dibenerin. Terus ada beberapa peralatannya Haikal yang habis baterainya, terus di recovery, diperbaikin, yang hidup malah yang file yang udah lama banget lagi. Jadi file itu malah nggak ada. Jadi nah itu Pak. Ada kaitannya ya benar mungkin. Ada kaitannya dengan Ya, jadi berikutnya untuk yang horor-horor tadi kita udah kemas, ini kita skip dulu. Kita mau nanti pelestarian jok bapak-bapak gitu ya. Siap. Oke, Ya, apa ya namanya itu kalau dulu yang kita ambil, makanya sering saya sampaikan itu yang modal saya waktu berorganisasi pengalaman dulu ya. Jadi pada dasarnya itu tanpa proses nggak ada cerita jadinya. Jadi maksudnya tanpa proses nggak ada cerita di situ. Ketika kita melakukan sesuatu apapun itu bentuknya, mau dalam artian berorganisasi, sosialisasi, tapi ketika kita mau berproses, nah itu pasti sedikit ada cerita dalam artian mau ya suka dukanya sih pasti ada ya. Tapi di situ banyak pengalaman yang kita bisa ambil ya dalam di masa-masa itu ya, dan juga itu bisa direalisasikan di yang next berikutnya ya, sama sekarang lah mungkin seperti itu. Cuman eranya aja yang beda. Dulu kan sebelum ada Jejet keseruannya lebih, tapi dengan ada Jejet itu sebenarnya pengen seperti kembali kayak dulu lagi. Cuman ya itu dah, alhamdulillah nih sekarang ada Pak Gali memfasilitasi teman-teman Kartar yang bisa kolaborasi dengan bapak-bapak di sini, ini bisa bersinergi seperti itu sih emang. Baik ya istilahnya di internal RT 08, baik di RT 76 juga alhamdulillah sih mulai bersinergi Pak ya. Saya juga makasih banyak udah dikasih kesempatan bisa bergabung dengan ya banyak sedikit pengalaman dikit berbagi. Intinya sih pengen berbaur aja. Ya pada intinya sih ya itu dia bilang tanpa proses nggak ada cerita. Asik. Bener banget. Oke teman-teman, kata-kata hari ini tanpa proses nggak ada cerita. Quote by Pak Hendar 2025. Asik. Oke, sekarang waktunya ditutup sama Bang Hendar. Maaf Pak, Bang Edgar. Maaf. Aman terus. Ya. Ayo ditutup, nanti kita ada podcast berikutnya. Ayo Mas Edgar. Mas Edgar lanjut. Terima kasih banyak Pak Hendar ya. Aduh, kita udah banyak banget ngobrol di sini. Kita akan lanjutkan ya, insya Allah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang mungkin nanti akan nonton. Kita akan kirim linknya, kita akan sebar linknya, terutama di Bapak RT. Kamera bisa digeser tuh, lihat tuh ada di back sound. Lihat bisa. Bagaimana kita menahan malunya ya. Ya, Luar biasa. aman.
Lanjut. Kita akan sebarluaskan pokoknya. Jangan sampai arsipkan video ini, insya Allah akan terus bisa dilihat oleh generasi selanjutnya ya. Amin. Pertanyaannya dia ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.